Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep daripada perseptron yang sudah dipahami sebelumnya dengan menggunakan MATLAB. Jadi dalam hal ini untuk penerapan atau aplikasi kita menggunakan MATLAB, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, MATLAB bukan satu-satunya software untuk neural network. Kenapa kita menggunakan MATLAB? Karena di jurnal-jurnal atau di proceeding, kebanyakan nanti untuk penerapan daripada neural network menggunakan perseptron. Saya harapkan Bapak Ibu telah memahami konsep teori daripada perseptron. Baik, kita mulai bagaimana penerapannya di MATLAB. MATLAB salah satu software seperti yang kami sampaikan tadi, dan perseptron adalah model yang paling sederhana yang dapat diselesaikan dengan MATLAB. Kemudian inilah default daripada sistem perseptron yang ada di MATLAB. Default adalah nilai bawaannya. Pertama, masukan dan target yang dipakai berbentuk bebas. Kita tahu di dalam jaringan saraf tiruan, semua nilai harus dalam bentuk angka. Tapi angka tersebut tidak harus biner, tidak harus 0 dan 1, dan juga tidak harus bipolar, plus 1 dan min 1. Kemudian threshold yang dipakai adalah 0. Fungsi aktivasi di dalam MATLAB tersebut ada dua, ada yang disebut dengan hard limb dan ada yang disebut dengan hard limbs. Ya, namun yang sebagai defaultnya adalah hard limb. Dan kalau kita lihat hard limb, di sini dia memiliki output biner, yaitu 1 dan 0. Kapan dia bernilai 1? Jika nilai netnya besar sama dengan 0, dan kapan bernilai 0 jika nilai netnya kecil dari 0. Dan kalau kita lihat dengan fungsi aktivasi yang sebelumnya, maka hard limb sama dengan step. Jadi inilah nilai default yang ada di perseptron MATLAB. Sekarang bagaimana tahapannya di dalam MATLAB untuk proses perseptron? Prosesnya sama dengan algoritma yang kita jelaskan sebelumnya, di mana mempunyai 4 tahapan: inisialisasi, aktivasi, wake training, dan iterasi. Di dalam inisialisasi ada 5 proses yang nantinya kita akan lakukan. Pertama adalah membuat model perseptron, memasukkan nilai bobot, nilai bias, memasukkan pola masukan, dan memasukkan pola keluaran. Bagaimana membuat model perseptron? Untuk membuat model perseptron, fungsi yang dipakai adalah new_p. Ya, inilah bentuk umum daripada new_p. Terlihat di sini, new_p dia memerlukan 4 nilai input, yaitu nilai PR, S, TF, dan LF. Apa itu PR? PR adalah nilai minimum dan maksimum untuk tiap unit masukan. Jadi nanti nilai minimum maksimum untuk tiap-tiap masukan atau input itu kita definisikan pada new_p. Kemudian S adalah jumlah neuron target. Seperti yang kita sampaikan kemarin, target di dalam jaringan saraf tiruan tidak mesti 1. Targetnya bisa 2, 3, dan sebagainya. Kemudian TF, fungsi aktivasi. Ya, hard limb adalah sebagai nilai default. Satu lagi seperti yang saya sampaikan tadi adalah hard limbs. Kemudian LF adalah fungsi pelatihan. Nilai defaultnya adalah len_p. Satu lagi nilainya adalah len_pn. Jadi ini adalah fungsi untuk membuat model perseptron di MATLAB dengan menggunakan fungsi new_p. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat sebuah kasus yang sederhana. Kita mau menggunakan perseptron untuk mengenali pola n-gate 2 variabel seperti manusia kenal. N-gate 2 variabel seperti manusia kenal. Kalau kita manusia, untuk mengenali pola n-gate 2 variabel, nilainya adalah jika nilai inputnya 11, outputnya 1. Jika 10, 01, atau 00, outputnya sama dengan 0. Ini kita manusia. Sekarang kita mau menggunakan perseptron. Bagaimana nanti perseptron tersebut mampu
atau bisa mengenali pola AND gate dua variabel. Berarti kita di sini punya dua input dan punya satu input. Karena kita punya dua input, berarti nanti kita juga punya dua bobot, W1 dan W2, di mana nilainya kita asumsikan adalah min 1 dan plus 1. Sementara nilai biasnya kita misalkan 1. Kita masuk tahapan yang pertama adalah inisialisasi. Membuat model perseptron yang pertama. Tadi dia adalah pakai fungsi NIOP. Input pertama yang diperlukan oleh NIOP adalah nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum maksimum untuk X1, nilai minimum maksimum untuk X2. Terlihat nilai minimumnya di sini adalah 0, maksimumnya adalah 1. Begitu juga untuk X2. Oke. Jadi, fungsinya adalah net sama dengan new P 0 spasi 1, titik koma 0 spasi 1. Kemudian jumlah neuron target kita adalah 1. Karena di sini kita hanya punya output Y. Kemudian memasukkan nilai bobot. Nilai bobotnya tadi kita misalkan adalah min 1 dan plus 1. Karena kita punya dua bobot. Bagaimana memasukkannya? Net.iw11 sama dengan min 1 dan 1. Ini artinya bobot untuk W1 sama dengan min 1 dan W2-nya sama dengan 1. Kemudian biasnya 1. Bagaimana mendefinisikannya? Net.b1. Kemudian memasukkan nilai pola masukan. Pola masukan kita di sini ada 4 pola. Pola 11, 10, 01, dan 00. Ya. Sehingga nanti polanya adalah P sama dengan 11, 10, 01, dan 00, dan dipisahkan dengan titik koma. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan pola keluaran. Pola keluaran kita adalah 1000, ya. 1000. Jadi kalau inputnya 11, outputnya 1. Kalau 10, 0, kalau 01, 0, dan kalau 00, 0. Jadi ini adalah proses-proses yang kita lakukan pada inisialisasi. Kemudian kita masuk ke aktivasi. Aktivasi digunakan untuk menghitung output aktual. Bagaimana menghitung output aktual pada MATLAB? Kita menggunakan fungsi sim. Sim ini artinya adalah simulation. Bagaimana caranya? A sama dengan sim net, P. Net. Net adalah nama jaringan kita. P adalah pola masukan. Jadi dia memerlukan dua nilai tersebut. Nah, dan kalau ini dijalankan, nanti dia akan menghasilkan output 1, 1, 1, 1. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke Excel, nilai pada iterasi pertamanya nanti adalah 1, 1, 1, 1. Ya. Kemudian kalau kita analisa datanya, nilai yang sudah memenuhi sesuai dengan target itu baru pola yang pertama. Sementara 3 pola lainnya ini belum. Jadi yang sudah dikenali dengan tepat adalah 1, kemudian yang belum dikenalinya adalah 3. Jadi yang dikenali 1/4 dan yang belum dikenalinya adalah 3/4. Sehingga performance-nya adalah 0,75%. Kemudian error di sini rumusnya adalah target dikurang dengan aktual. Ya, target dikurang dengan aktual. Jadi ini adalah hasil untuk iterasi pertama. Jadi pada iterasi pertama, dari 4 nilai yang mau dikenali, baru yang dikenali dengan tepat untuk satu pola yang pertama. Ya, atau performance-nya baru 0,75%. Karena baru 75%, performance-nya sama dengan 75%, berarti belum semua nilai yang diharapkan itu dicapai oleh perseptron kita. Supaya kita tidak menghitung nilai performance-nya secara manual, kita juga bisa menggunakan fungsi APF-AFE performance sama dengan SIM-NetP, code T. Nah, ini sekaligus nanti kita akan bisa melihat nilai performance dan errornya sekaligus. Jadi tidak perlu dihitung. Kalau tadi kan kita hitung nilai daripada performance-nya. Oh, ini kan kita hitung tadi 3/4. Nah, tapi kalau kita pakai rumus ini, ya, kalau kita pakai sintak ini,
maka nanti error dan performance langsung terlihat. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga adalah training. Jadi kita akan train sampai nanti dia target sama dengan aktualnya. Bagaimana melakukan fungsi training? Kita menggunakan train. Caranya adalah net sama dengan train net, p, t. Kalau ini kita jalankan, maka nanti dia akan memerlukan sebanyak 9 epoch. Dan akan terlihat nanti, pada waktu praktek nanti akan terlihat, pada epoch pertama tadi kan dia 0,75. Dan pada epoch yang kedua, nanti dia performance-nya 0,5. Sampai dia nanti pada epoch yang terakhir, nilai performance itu sama dengan 0. Jadi, dia akan lakukan proses pengulangan sampai performance-nya 0. 0 artinya target dengan aktualnya itu sama. Kemudian setelah kita train dan mendapatkan nilai yang diharapkan, ya, atau sampai dengan errornya 0, maka nanti kita juga bisa melihat berapa sebenarnya nilai bobot yang digunakannya oleh perseptron sehingga dia bisa mengenali sesuai dengan target. Ya, dan untuk kasus kita ini, bobot optimalnya nanti akan didapatkan 1,2 dengan cara menggunakan display net.iw11. Kita akan dapat bobot optimalnya adalah 1,2 dan bobot dan bias optimalnya adalah min 3. Jadi pada saat bobotnya 1,2 dan biasnya min 3, perseptron mampu mengenali target sesuai dengan yang diharapkan. Nanti kita bisa uji. Dengan memasukkan nilai 1,2 sebagai bobot dan min 3 sebagai bias, maka satu kali proses dia akan mendapatkan nilai yang diharapkan. Sama kalau kita ilustrasikan begini. Misalnya Bapak Ibu kita berikan suatu problem, suatu masalah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak Ibu gunakan pengetahuan yang saat ini ada di memorinya. Ternyata dengan menggunakan pengetahuan yang ada, Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan permasalahan. Karena belum bisa Bapak Ibu terus update punya pengetahuan. 2 kali juga belum bisa, 3 kali juga belum bisa. Sampai 9 kali Bapak Ibu update pengetahuan, baru Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi 1, 2, dan min 3 ini ibaratnya adalah pengetahuan yang ada di memori kita pada saat kita bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi berapa bobot yang optimal ini kita tidak bisa pastikan. Ya, kita tidak bisa pastikan. Tapi nanti kita bisa uji dengan memberikan nilai bobot optimal dan bias optimal untuk kasus yang sama. Satu kali proses, nanti dia akan langsung mendapatkan hasil sesuai dengan target. Ya, sesuai dengan target yang diinginkan. Ya, nanti kita akan uji 1, 2, dan min 3, maka satu kali proses dia langsung mendapatkan nilai 1,000 atau sesuai dengan target. Nanti di praktek akan terlihat. Kemudian, itu kan tadi bobot awal dan yang terakhir pada saat dia menemukan hasil. Sekarang kalau kita mau melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap epoch. Epoch 2 bagaimana perubahan yang terjadi, nilai bobotnya, epoch 3, epoch 4, sampai dengan dia menemukan hasil. Nanti kita bisa gunakan program MATLAB seperti yang ada di slide kita ini. Jadi ini tujuannya adalah kita mau menyelesaikan kasus, kemudian nanti per epoch kita akan lihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya kita langsung gunakan MATLAB. Ya. Jadi untuk kasus yang sama tadi, pertama nanti Bapak Ibu akan membuat model perseptron. Ya. Kemudian memasukkan nilai bobot awal. Kemudian memasukkan nilai bias awal. Memasukkan pola masukan. Memasukkan pola keluaran. Dan ini adalah tahap untuk aktivasi. Berikutnya Bapak Ibu akan lakukan proses aktivasi dengan menggunakan SIM. A sama dengan SIM net P, di mana nilainya pada iterasi pertama akan menghasilkan 1, 1, 1, 1. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, dan setelah kita analisa, ternyata ini baru satu pola yang dikenali dengan tepat. Itu pola yang pertama. Sementara pola yang 2, 3, dan 4, seperti terlihat di Excel kita tadi, ini belum dikenalinya.
Dan untuk memudahkan kita, supaya nanti error dan performance-nya langsung keluar, maka kita akan bisa pakai APF-AFE performance sama dengan SIM-net P, T. Jadi ini adalah untuk iterasi yang pertama. Ya, nilai performance adalah 0,75, di mana nilai targetnya atau nilai aktualnya adalah 1111. Oleh karenanya, karena performance masih 75%, network ini perlu kita trend. Ya, kita trend dengan net sama dengan trend net, P, T. Dan terlihat di sini, pada epoks yang ke-9, dia menemukan performance-nya. Jadi dia akan lakukan, atau JST akan lakukan pengulangan sebanyak 100 epoks. Ya, 100 epoks. Ternyata pada kasus kita ini, pada epoks 9, dia sudah menemukan performance-nya. Oke, dia sudah menemukan performance pada epoks yang ke-9. Nanti kita bisa lihat, pada epoks yang ke-9 tersebut, dia nilai errornya sudah sama dengan 0, atau nilai output aktualnya sudah sama dengan 1000. Nah, kemudian kita lihat berapa bobot optimalnya. Bobot optimalnya tadi adalah 12, kemudian bias optimalnya adalah min 3. Kemudian kita uji dengan memasukkan bobot dan bias optimal untuk kasus yang sama. Ya, 1, 2, dan min 3. Kemudian langsung kita simulasi. Ternyata pada saat kita simulasi, itu aktualnya sudah langsung menemukan 1000. Karena bobotnya dan biasnya sudah memasukkan bobot yang optimal. Tapi sekali lagi, bobot optimal tersebut belum bisa kita nyatakan dari awal. Ini adalah hasil yang kita dapat daripada hasil training. Kemudian, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi tadi, kita akan buat program MATLAB seperti ini. Sehingga akan terlihat pada epoks yang kedua, bobotnya adalah min 20 dan biasnya min 1. Pada epoks yang ketiga, bobotnya adalah min 10 dan min 1. Pada yang keempat, min 10 dan min 2. Ke-5, 00 dan min 2. Ke-6, 01 dan min 2. Ke-7, 01 dan min 3. Ke-8, 11 dan min 3. Ke-9 adalah 12 dan min 3. Nah, jadi inilah Bapak Ibu bagaimana proses penggunaan MATLAB untuk proses perseptron. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tinggal buat statement-statement yang ada, kemudian nanti analisa hasil-hasil yang didapat. Baik, demikian penjelasan mengenai bagaimana penerapan perseptron dengan menggunakan MATLAB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.